Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita dengan sebuah tema, baptisan Roh Kudus. Bagaimana supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus? Ada 4 hal yang menjadi syaratnya. Namun pada pagi hari ini hanya 2 poin penting yang saya sampaikan. Untuk 2 poin penting berikutnya saya akan menyampaikan dalam renungan pada hari yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang pertama supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus adalah kita harus sungguh-sungguh percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama A tadi dikatakan bahwa semua orang percaya berkumpul di dalam satu tempat. Bapak, Ibu, dan Saudara, di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang percaya, ingin agar mereka itu benar-benar mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami urapan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi mereka tidak mengalami. Mengapa? Karena mereka itu hanya ingin. Karena mereka itu hanya mau. Mereka tidak percaya. Penghalang terbesar bagi umat Allah untuk tidak mengalami baptisan Roh Kudus karena mereka tidak percaya. Tetapi apabila kita mau mengalami Roh Kudus, syarat yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena orang-orang tidak percaya kepada Tuhan pada saat itu. Baik, Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Hal yang kedua, supaya kita benar-benar mengalami baptisan, urapan, kepenuhan Roh Kudus adalah harus bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 dikatakan,
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Sama kuasanya dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Makanya dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 ayat sampai dengan ayat yang ke-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bisa kita mengalami baptisan pengurapan serta dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita harus selaras dengan karakter, sifat, pribadi Kristus itu sendiri yang kudus, yang suci, dan tidak bercela. Sebab Allah rindu dan sangat rindu mau berdiam diri di dalam kita sebagai bait Allah yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita mengalami baptisan, pengurapan serta dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama dan meninggalkan kefasikan dan dosa dan hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu hidup dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan, karena Kristus itu adalah kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 2 syarat supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya, dan yang kedua, kita harus sungguh-sungguh bertobat dan hidup di dalam kekudusan, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, petunjuk yang luar biasa yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami mengalami baptisan Roh Kudus untuk memperlengkapi kami di dalam melayani Tuhan, dan juga di dalam melayani Tuhan, melayani sesama. Maka kami harus percaya dan kami harus bertobat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.